Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan poin penting dengan sedikit teori. Yaitu pada series Kamen Rider Gachat episode 20. Dan saya akan menjelaskan scene per scene dengan opini saya tanpa skrip. Scene pertama, yaitu di sini ada ketika Atropos berusaha menangkap Chemist Angelit ya. Menangkap atau mendapatkan Chemist Angelit Red Chemic Cards. Oke. Lihat penampakannya Angelit. Saya akan komentar sedikit ya tentang Angelit Red Chemic Cards. Di sini tuh desain artnya itu sedikit unik, tapi seperti kayak malaikat kecil namanya kan angel ya kan ya, malaikat kecil yang bawa tongkat panah dari panah. Dan nomornya tuh 4. Ini break sih. Kalau saya skor sih menurutku 8/10 sih. Kita lanjut. Terus Ground sama bilang Atropos memang dapat diandalkan. Memang sebelumnya dapat diandalkan. Kalau Atropos itu sebelumnya itu gagal dengan rencananya dia sendiri tanpa Guron sama begitu. Dengan Guron tersenyum pada Atropos, lalu Lachesis mengintip pembicaraan mereka berdua nih, Atropos dengan Guron sama, ya kan? Jadi Lachesis itu iri dengan Atropos. Atropos kok begini? Padahal yang paling banyak fungsinya dan itu adalah si Lachesis. Daripada si Atropos ini. Atropos dengan acting terdatar ini. Ya terus sebenarnya si actingnya datar sekali ya. Tapi sekarang actingnya ya sedikit membaik sih. Karena ya sama Guron sama mungkin di layar mungkin actingnya si Atropos ini masih kurang bagus. Mungkin bisa dibantu sama Guron sama, pemeran dari Guron sama. Mungkin bisa dibimbing sedikit lah actingnya. Ya lumayan membaik sih, sedikit membaik sih menurut saya. Kita lanjut. Di sini Guron sama masukkan sebuah boneka voodoo seperti bahkan sebuah perban voodoo ya, kayak voodoo gitu. Buat tabung reaksi kimia dengan cairan kimia yang saya nggak tahu. Coba tulis komen bawah ini cara apa butek ini ya kan. Oke, kita lanjut ya. Ini mencukupkan. Ini kan butek ini. Belum cukupan sama boneka yang terbaut mumi ini dalam kegelapan. Ini sudah butek ya kan. Jadi Guron sama ini sebelum itu masih cairan kimia ini tidak butek sebelumnya itu. Nah, itu. Kita lanjut sebelumnya. Lalu dia dengan mantranya dengan kartu itu emas ya kan. Di belakang itu ada namanya counter Gachat form dengan jilid ya. Ini dengan apa gitu kurang tahu saya. Kita lanjut. Langsung memunculkan Angel Malgam. Angel Malgam mengatakan bahwa aku bisa menghidupkan dan mematikan. Itu kan mematikan. Langsung Guron sama tuh hidup dan mati. Ini sangat gimana? Sangat ya
mengerikan juga nggak mengerikan sini. Tapi Gurion pada waktu menatap ini dia tuh mengingat pada masa lalunya waktu 10 tahun yang lalu ada eksperimen yang belum selesai. Ada eksperimen yang belum selesai. Nah, eksperimen apa itu? Nanti kita bahas. Nah, ini Gurion sama sedang menghajar kedua orang tuanya Supana Kurgana. Lalu Supana Kurgana versi kecilnya pada masa kecilnya Bang itu kan sebenarnya masih kecil deh. Itu mengintip tuh orang tuanya mengajar si Gurun Sama, tapi mengajar Gurun Sama mengajar kedua orang tuanya. Oke. Terus lanjut lagi. Dari sini Gurun Sama sangat sedikit terkejut. Nah, kok bisa mati? Kok bisa meninggal? Lanjut. Gurun Sama itu senang dengan eksperimennya. 10 tahun lalu bawa ke sekarang. Gitu. Lanjut lagi. Kyoka Academy, ya kan? Menuju Ichinose. Nah, Kyoka Academy menuju Ichinose mengatakan, aku tuh pengen Ichinose, pengen ke dia karena ada suatu yang modifikasi itu membingungkan bagi si Kyoka Academy ini. Nanti kita bahas ini tentang Kyoka Academy dengan Supana Kurgane karena cukup menarik untuk dilihat nanti. Nah, ini Supana Kurgane mengalami seperti depresi, kesal, putus asa karena belum bisa menandingi Hotaru Ichinose dan juga Renekudo, ya kan? Dan juga tidak bisa mengalahkan Kamen Dread, ya kan? Pada sebelumnya itu di episode 18 atau 19 ya. Episode ketika Miyato Sensei itu menjadi Kamen Dread, itu dia nggak bisa mengalahkan Kamen Dread si Supana Kurgane ini. Itu episode 17 nggak salah itu ya. Itu begitu ya. Kita lanjut. Saking berkali-kali dia memukul Valvaracer memukul dengan depresinya, kekesalannya, putus asanya, ya kan? Lalu dia menoleh melihat kedua orang tuanya itu kayak masih hidup gitu. Nah gitu guys, kayak masih hidup. Sorry saya sendawa. Oke, kita lanjut. Jadi dia tuh sedang menoleh kedua orang tuanya. Ya itu kayak hidup aja, masih hidup seperti ini. Kita lanjut, ya kan? Jadi Kyoka Academy itu menunjukkan ini loh the driver yang sedang kumotivasi untuk Supano Kurgane nanti jadi Kamen Rider, ya kan? Lalu si Otaru Jono kaget, Kamen Rider, Supano Kurgane menjadi Kamen Rider. Nah itu lah kan kaget, ya kan? Yang kagetnya sih nggak terlalu kaget sih ya, biasa-biasa aja sih menurut saya ya. Jadi dia itu gimana ya? Dia itu Kyoka Academy itu mengatakan bahwa jika Supana Kurgane termakan oleh api hitam ini adalah depresi, kesal, terus putus asa. Nanti ada lagi api hitam itu ada lagi itu amarah dan kebencian juga termasuk api hitam. Dia tidak akan menjadi Kamen Rider. Menarik. Tapi kita lanjutkan. Ini sedang sama orang tuanya yang berbincang-bincang sedikit, ya kan. Anjung ini jadi ceritanya itu
semuanya itu ada di 10 tahun yang lalu di saat aliansi. Nah, aliansi. Jadi aliansi ini tuh organisasinya Guruan Sama yang jahat itu guys. Itu telah menyatakan bahwa Fugakuto tuh telah berkhianat. Padahal pada shot sebelumnya, ya pada shot berapa ya, 18 kalau salah, 18 itu dia kembali ke masa lalu Shotaro Chinose. Dia tuh melihat sendiri Shotaro Chinose sama Shotaro Chinose yang masa sekarang dengan Shotaro Chinose dan Shotaro Chinose pada masa kecil. Karena kan dimensi masa lalu kan. Itu tidak benar karena yang membuat berkhianat itu adalah si Guruan Sama ini. Dan itu benar. Dan itu benar kejadian di sekarang. Lalu Guruan Sama sekarang ini itu menggunakan alkimia terlarang atau alkimia kegelapan untuk membuka pintu kegelapan. Membuka pintu kegelapan yang akan membawa kehancuran dunia. Pada dunia. Ya, itu benar. Itu benar. It's true. Atau ya itu sampai saat ini tujuannya si Guruan Sama gitu. Aku kurang tahu ya. Tujuan berikutnya setelah ini tuh apa? Pada episode berikutnya tuh gimana? Nah, jadi saat itu kedua orang tuanya ini sedang melawan Guruan Sama nih dengan segala kekuatannya, dengan semua senjatanya tuh mengarah ke Guruan Sama. Tapi kebalikannya, Guruan Sama itu mengembalikan dengan mengembalikan kekuatannya tuh ke ini. Jadi kayak melawan tuh kayak saling adu senjata aja dengan sihir mereka. Begitu. Lanjut ini. Ketika Shin masih kecil mengintip itu orang tua tersebut. Dia sudah bicara di awal tadi ya. Lihat ekspresinya si Spana Kurgane ini apa? Oh, dia ini selanjutnya lagi ya. Sebelum ini tuh ada lagi jadi kedua orang tuanya Spana Kurgane itu juga melindungi organisasi alkemis. Ya, juga melindungi akademi untuk menjaga Guruan Sama. Itu saya bilang dari tadi ya. Dengan bahaya, dengan mengancam bahaya. Jadi Guruan Sama di sini itu tuh sedang mengalahkan si siapa? Kedua orang tuanya tersebut. Karena Guruan Sama tuh ingin menghancurkan dunia. Gitu guys. Itu waktu itu ya. Terus lanjutkan lagi waktu dia bertarung melawan Angel Amalgam si siapa Spana Kurgane ini dia sampai babak belur seperti ini, babak belur berdarah-darah. Dia melihat orang tuanya, dia bilang Spana Kurgane itu biar kamu aja yang kabur ya kan, biar kamu aja yang kabur, si gue juga ikutan. Tapi pas dia kabur orang tuanya itu tangkap oleh si siapa Guruan Sama. Begitu. Jadi segitu informasi saja bahwa orang tuanya Spana Kurgane itu dan organisasi Arkas Academy tugasnya adalah ahli di bidang persenjataan. Begitu guys. Lanjut ya. Dan masa enggak kaget sedikit ya. Nah ini scene-nya tangkap ya. Tangkap oleh Guruan Sama dan bersama Mel Sensei.
Jadi di nyatanya itu ternyata orang tuanya Subhana Kurgana yang kita lihat ini itu sudah meninggal pada 10 tahun yang lalu. Dan yang membangkitkan orang tuanya itu adalah Angel Malgam. Karena Angel Malgam sendiri yang ingin mengembalikan Kaleng Lahat. Emang enggak gimana gitu ya. Tapi gak lucu ya, mau membangkitkan tapi ingin matikan. Jadi gimana gitu ya. Jadi begini. Terus si Goron Sama ini ya ngancem lah sama Supano Korgane ini. Nah, saya matikan kembali lah. Begitu. Lanjut. Nah, di sini. Ini komentar yang paling gue suka. Di sini tuh Supano Korgane kan gimana ya? Sebelum itu kan ternyata ulahnya Angel Malga. Jadi ya dengan sengaja itu karena kan si Angel Malgam itu adalah hidup dan mati. Kita lanjut. Terus begini guys. Ini kerennya ini guys. Balas ini tuh visual efeknya tuh gue masih kurang ya, masih kurang smooth sedikit tuh karena rantang-rantangnya tuh ada sedikit terpatah-patah ya. Ini dagunya itu nempel ke rantainya, tapi seharusnya rantainya ini kan luar dagunya seperti ini. Visual efeknya masih kurang ini. Atau VFX-nya masih kurang. Gue visual effect masih kurang sih. Masih belum bisa ngeblend sama kondisi di rantainya sih masih belum ngeblend. Oke. Baru sama kayak Avengers Endgame, Infinity War itu kelas dewa banget tuh visual effect CGI-nya ya kan. Itu bagus banget menurut gue. Di sini masih kurang sedikit smooth menurut gue. Kurang banget. Nah, bukan kurang banget ya sedikit smooth ya, kurang sedikit smooth menurut gue. Jadi tidak ada lagi yang rantainya tuh agak tembus ke tangannya tuh ada loh. Terus rantainya tuh gitu rantainya. Kurang sih, mungkin kekurangannya dari kayak di sini semua minor tapi sangat-sangat gimana gitu ya. Terus dari aktingnya Goron Sama sampai sini gue itu sangat cukup bagus, cukup mengerikan dan cukup feelnya dapet banget, feelnya bagus banget. Apalagi episode ini tuh MC-nya tuh bukan Hotaro tapi Supano Kurogane kan, menceritakan tentang Supano Kurogane waktu 10 tahun yang lalu ya kan. Itu depresinya, keputusasaannya tuh, ketakutannya itu dapet banget. Terus kayak Supano Kurogane tuh kayak minta tolong kau taruh Chinosa sama René Kudo ya kan, ke Minato Sensei tidak tolong. Itu rasa mencekam itu dapet banget, feelnya tuh kerasa. Tadi Goron Sama tuh feelnya tuh kerasa banget dibandingkan Atropos yang sungguh tuh sedikit datar dan sungguh Atropos man. Anak kecil ya kan, aktris anak kecil dengan suatu villain atau main karakter itu menurutku sulit sekali, apalagi nanti ya kan seriesnya nanti di Netflix itu Avatar The Last Airbender itu kan Aang gitu kan, memang juga anak kecil tuh menurutku lumayan bagus aktingnya menurutku si Aang itu dibandingkan Atropos menurut gue ya. Gue ya gimana ya, Atropos harus kayak ini bukan ngeblend sama ceritanya tapi kayak baca acting menurut gue, baca acting yang menurut tuh masih belum mateng, harus di plus lagi.
Ya mungkin nanti Andreas mungkin akan lebih full expression, mungkin nanti bisa. Nah, kita nanti ya. Terus setelah itu ini ya, Naruto Sensei itu yang dirantai oleh Geryon, dirantai sebenarnya tadi Commander Drive kalau nggak salah ya, itu ya. Terus ya begitu aja sih. Alvaret tuh akan menjadi malgam, nggak salah. Ada menjadi malgam. Atau ekspresinya Gurion sama, seneng melihat eksperimennya Alvaret dirantai dan menjadi malgam. Ya menjadi malgam itu ya itulah. Jadi Minato Sensei itu bilang, mana ya? Bukan. Jadi Minato Sensei itu bilang kalau ini Monster ini mungkin ya bilang ya. Oke, ini senang. Oke, lanjut. Lihat ekspresi Minato Sensei, dia kelihatan ingin tolong aku, ya kan? Otaro Chinose. Rine Kudo, lah tolonglah sama Chinose dengan POV-nya. Menurutku POV seperti ini ya cukup gimana gitu ya, POV kurang dengan hexagonal kayak gini. Menurut gue kurang sih menurut gue. Dari ini loh, matanya si Vergachard itu seperti ini ternyata. POV-nya tuh seperti ini ternyata POV-nya. Ya nambahin hexagonal saja sih menurut gue. Hexagonal itu ya kayak nyatu di sini aja, di matanya Vergachard aja. Kemarin Raikun, sekarang di Vergachard ya, tapi gitulah. Oke, lanjut. Hari ini Geron sama mengubah Sukano Kurogane itu sebagai favorit sendiri untuk menjadi malgam dengan ekspresi seperti ini. Ini ekspresinya kayak gimana gitu ya, mau seneng tapi mau gimana, mau seneng tapi gimana, ekspresinya tuh gimana ya. Ya gue ekspresinya sih kayak depresi ya, seneng gitu, tapi menurut gue sih ya sih sasa sih ya gimana gitu. Lanjut sini. Nah ini jadi si Minato Sensei itu, jadi ini tujuannya Goron sama dengan eksperimen ini tuh, jadi Goron sama tuh telah berhasil membuatnya Sukano Kurogane menjadi malgam. Begitu guys. Oke, kita lanjut. Ini berubah menjadi malgam. Sungguh bagus sih menurut gue. Bagus sih. Ini visual effect-nya bagus sekali nih. Ini bukan visual effect, ini CGI-nya bagus sekali CGI-nya. CGI-nya bagus sekali ya kan. CGI-nya keren, ada hitam-hitam, ada ungu gitunya, asap-asapnya tuh keren menurut gue, keren. Nah ini dia menjadi malgam itu, dia baru jadi favorit lebih dahulu. Setelah itu dicabutlah oleh sang malgam, tors menjadi namanya Will Malgam. Kalau Lakesis ini, Lakesis satu ini tuh kaget. Nah, kok bisa begini? Si favorit ini, si Sukano Kurogane ini kok gini orang ini gitu.
kaget seperti ini, terkejut dia. Menurutku ini filmnya dapat banget sebenarnya, film dapat banget. Kita lanjut sini. Terus sama kayak sedih, terus senang. Itu filmnya dapat banget menurut gue. Kayak gimana kayak filmnya ya? Dapat banget gitu. Jadi esensinya film tuh dapat banget menurut gue. Jadi nggak semerta-merta tuh gimana gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah ini kenapa kok bisa Sama tuh memunculkan cahaya dalam kegelapan. Cahaya dalam kegelapan untuk cahaya dalam kegelapan pada Supernakogane. Ada pertanyaan di sini ya. Apakah Gurion Sama ini nantinya tuh akan menjadi baik nantinya? Karena di dalam kegelapan itu ada cahayanya. Ini cahaya loh ini. Ini cahaya loh ini. Jadi Gurion Sama itu berhasil menciptakan cahaya dalam kegelapan. Itu menurut saya ya. Itu berhasil loh ini. Berhasil. Kenapa? Ya kenapa begini? Soalnya kan gelap kan, harusnya gelap banget kan cahaya loh. Berarti Gurion Sama artinya itu di episode mendatang itu pasti akan menjadi baik. Lagi-lagi villain menjadi baik. Lagi-lagi. Karena aku taunya Minato Sensei itu jadi jahat. Ya bukan takutnya sih. Ya mendingan Minato Sensei itu adalah villain yang sebenarnya menurut gue. Dan mati dengan emosional. Dengan penuh ya sama emosional lah. Tapi nyatanya di sini tuh Minato Sensei itu hanya sebagai ikut-ikutan doang sama si Gurion Sama ini. Gurion Sama ini gitu. Langsung aja selanjutnya. Ini pertarungan antara ketiga hero kita melawan Angel Amalgam. Ya kan, Orochi Inosuke dengan Vergachar, Rinekudo menjadi Majido dan juga si Supernakogane menjadi Malgam. Malgamnya ini adalah Will Malgam. Ya, Will Malgam dari Mad Will. Ya, begitulah. Tapi sayangnya background musiknya tuh kurang pas menurut gue di bagian ini. Kurang pas karena shotnya tuh pas tadi sudah sepi, sudah intensnya dapat banget, intensnya datar banget, menuju sedih, ya mana fight-nya tuh bikin sedih, jadi fight sama sedih tuh nggak nyambung. Dia mau bertarung atau mau sedih gitu loh. Kayak gimana ya? Kurang pas aja menurut gue. Kurang pas aja dengan background musik dengan scene ini. Kalau menurut saya sih kurang pas karena mau pertarungan Angel Amalgam mau Angel Amalgam ini kan Angel Amalgam, tapi dengan background musik sedih. Soalnya setelah ini itu baru betul sedih dapat banget pas dia Will Malcolm ini menjadi Supernakogane sesungguhnya. Dia Ichinose dan aku adalah khawatir terhadap Supernakogane. Mau kemana kamu si Supernakogane? Aku ini bukan diriku yang sebenarnya. Aku bukan Supernakogane. Ya, seperti itu. Itu sedihnya dapat banget. Rasanya dapat banget menurut gue. Kenapa nggak dibikin seperti itu sedihnya? Kenapa harus di fighting? Kenapa harus fighting? Begitu. Oke. Lanjut. Lanjut. Terus ini guys. Tadi pas mengabarkan tuh itu nggak tepat menurut gue. Jadi pas setelah ini baru tepat. Kayak gitu. Terus si
ada lagi ini tuh ekspresinya Utarusa tuh khawatir dengan Supana Kurgane ini. Wah, kenapa nih? Rama kok nggak boleh ketemu sama Guron sama lagi nih, ya kan? Ya, begitu guys. Karena Guron sama lagi dia nggak apa ya, nggak bisa mengendalikan ininya dirinya sendiri. Nah, terus ada lagi di sini itu sedang menciptakan kaca driver, ya kan, milik Favarat dengan kombinasi seperti ini tuh bagus banget nih. Ini apa namanya, blue apa ya, blue screennya, bukan blue screen, blueprintnya tuh mantep lah, membuat sebuah senjata atau item ini bagus sekali, cukup inovatif. Tapi ya tanya gimana itu. Lanjut lagi. Nah, di sini nih ketika Spano Gerangannya menemui si Quick Academy, karena kamu sudah kembali. Tapi Spano Gerangan ini dengan api hitamnya, dengan masih itu marah ya, kayak bukan marah dulu sih, menurut gue kayak kamu bohong sama aku, bohong sama aku pada 10 tahun yang lalu. Kamu kok menyembunyikan cinta kepadaku, bohong ya gitu. Kamu Spano Korgane ini ngacak-acak catur. Nah, kalau si siapa bilang bahwa secara terpaksa menghapus ingatan Spana Korgane kan, karena alasan terpaksa itu adalah di semasa lalunya itu ketika Spana Korgane melihat 10 tahun yang lalu ya, nah nih melihat orang tuanya tuh hangus, dia tuh merasa kembali dengan ini apa namanya, nah ini deh, api hitamnya selalu dengan amarah, kebencian tentang diri sendiri itu muncul. Jadi muncul api hitamnya tersebut, muncul berkali-kali membawanya. Ini dilindungi oleh Quick Academy nih ya. Lanjut lagi. Nah, ini dilindungi tempat sini nih. Berkali-kali mengalami depresi, kesal, gimana ya, amar, kebencian, lagi akibat orang tuanya sudah hangus ya kan, gimana itu terpaksanya bahwa si Quick Academy terpaksa menghapus ingatannya itu dengan cara mengajarimu dengan bermain catur. Ini dengan catur. Dengan cara ini membuat Farad ini atau Spana Korgane ini itu bisa mengendalikan emosi dan berpikir tenang. Jadi begitu guys. Berpikir tenang. Jadi ya itu aja, tenang. Lalu Spana Korgane buat marah. Apa namanya, marah? Apa? Katanya si itu namanya memunculkan apa gimana, memunculkan namanya itu armor estetik ya, armor estetik ya kan. Tapi kalau armor estetik itu tidak bisa menghasilkan kekuatan yang sebenarnya sih Spana Korgane ini, begitu. Jadi dia kesal dengan ini, dengan si Spana Korgane. Kekuatan sebenarnya itu tidak keluar, gitu. Jadi tidak setara dengan Hotaru Uchiwa dengan dan juga Rene Kudo. Dia pergi langsung
Pasti Academy itu mengatakan bahwa pasti kamu akan kembali dengan eh, seperti apa ya, sedia kalah begitu. Kamu bisa mengalihkan emosi kebencianmu ya waktu atau saat ini, sekarang ini bisa mengalihkan ini begitu guys. Kita lanjut ke sini nih. Maka tuh supaya anak kalian tuh menyelamatkan Hotaru Junatsu dan Kudo. Aku lihat efek esensinya tuh keren banget. Tapi efeknya sih menurut gue sih kurang ya. Meh banget menurut gue, kurang dan kurang banget. Ya kurang aja gitu. Efeknya kurang. Masih belum bisa menandingi episode sebelum-sebelumnya menurut gue. Tapi yang munculkan ini menurut keren banget dan gahar menurut gue. Gahar, keren. Cuma aja game nanti sebelumnya. Episode berapa ya? Episode ini outfitnya Will Malcolm ya. Mungkin nextnya episode 21 teori sedikit aja. Mungkin Favarat kan debut ya, menurut Favarat dengan X-nya tuh mantap sekali. Apakah besok Intention juga dapat sekali seperti saat ini? Menurutku ada minor dan kurangnya minor, tapi juga ada yang gue tuh terkesima, mengejutkan sekali dengan saya. Oke, melalui Favarat ini. Ini kekurangan tuh cuma di dukungan musik yang tidak pas waktu bertemu dengan bertemu lawan Angel Malcolm itu dukungan musiknya tuh kurang pas dengan fighting scene. Terus yang kedua itu adalah sekarang fightingnya Commander Gatar dengan Majido itu masih kurang menurutku. Oke, usai dari saya untuk rating skor, untuk final skornya kasih nilai 8, berapa ya? 8,65/10 alias cakep. Oke. Itu kalau kita mengapresiasi ya. Kalau kita lihat seperti ini menurut gue 8,4/10. Kalau kita kritisi lebih lagi itu 8,4/10. Aku kalau dari opini dari saya ya ini bisa saja saya salah atau benar ya. Mohon maaf ada salah. Oke, terima kasih. Bye.